Saudara-saudara, saya di sini tidak akan melakukan orasi. Saya juga di sini tidak akan melakukan provokasi. Ini tidak ada kaitannya dengan demo-demo. Meski saya membawa megafon, ini alat untuk saya berbicara agar saudara-saudara mendengar. Karena sekarang sudah banyak orang tanya pada budak, bukan karena apa, tetapi sebudak. Alias emang gue pikirin. Saya sengaja membawa alat ini agar suara saya didengar sebagai generasi masa depan. Suara saya harus didengar, harus, tidak bisa tawar-tawar. Kalau mau menawar, asal harganya cocok, tidak apa-apa. Jangan salah sangka lagi, masalah harga tidak mesti berhubungan dengan uang, tetapi harga diri juga kan? Ya, memang saya datang ke ruangan ini, tepatnya di rumah bapak saya, karena masalah harga diri. Harga diri saya dilemahkan. Suara anak tak pernah digubris oleh bapak yang sudah kenakan ongkah-ongkah di kursi goyang. Semakin dibiarkan, semakin mengakar. Ia tak pernah menghiraukan suara saya sebagai anaknya. Sebagai manusia, harga diri saya merasa dilecehkan. Berbagai cara sudah saya lakukan, tetapi buntu. Karena telinga bapak sudah terlalu bebal untuk mendengar kritik, saran, apalagi permintaan. Ini penyakit orang sudah kenakan berpuasa, tidak mau diusik. Tetapi terus terang saudara, kehadiran saya di sini hanya ingin menggugat bapak yang semakin hari polanya semakin menjengkelkan. Saya ingin ada perubahan pada diri saya dan juga bapak yang selama ini hanya duduk ongkah-ongkah memarahi saya dan ibu saya. Sementara ibu hanya diam, tak pernah bersuara. Sekali bersuara, hanya tangisan terdengar. Begitupun bapak, tak pernah merasa iba. Karena ini, izinkan saya memulai perubahan itu dan kisah perjuangan saya menggugat bapak. Cerita ini aku awali dari sebuah cermin. Terus terang, sejak kecil aku mau sekali melihat cermin. Setiap kali berdandan, aku selalu pergi ke tengah pintu mengarah ke taman rumah. Disitulah tempat paling nyaman untuk berdandan. Tetapi kelakuanku itu sangat dibenci oleh ibu. Ia selalu melarangku dan aku jawab, aku bukan perempuan. Ia tak pernah memperdulikanku. Diseretlah aku ke kamarnya, lalu membenamkan wajahku ke cermin. Sedari kecil belajarlah bercermin. Dengan terpaksa aku mulai belajar bercermin. Walaupun aku muak melihat benda aneh itu. Ketika melihat wajahku di cermin, seakan ia bukanlah diriku yang kubayangkan selama ini. Aneh, beratus-ratus cermin pemberian ibu. Akhirnya aku banting. Hingga kata-kata kasar ibu meruntuhkan seisi rumah. Anak durhaka! Aku gemetar di tengah pecahan cermin. Suara ibu menyambar-nyambar tubuhku yang sengsara. Suara itu bagai badai. Bagai badai memporak-porandakan seisi rumah, merontokkan seluruh keinginanku. Hanya bapak yang tetap duduk tegar di kursi goyangnya. Ia hanya menyeritkan kening, menekuk lehernya 10 derajat ke kiri. Matanya memincing kopi pahit kesukaannya. Diseruput seperti menyeruput seluruh kemarahan ibu. Bagi ibu, itu sikap pengecut. Persekutuanku dan bapak membuat ibu bosan. Menyeretku ke kamarnya, lalu membenamkan wajahku ke cermin. Semakin lama, aku telah melupakan ibu. Sementara ibu hanya mengawasiku dari kejauhan. Ia memang sangat tunduk kepada bapak. Bapak memang lelaki gagah. Ia seperti Raja Jawa yang berpuluh-puluh garawa, selir
dan prajurit yang mengawalnya. Anjing-anjing kesayangannya selalu setia menunggui di samping kursi. Persekutuanku dengan Bapak membuatku berpikir bahwa sederhana kesukaan Bapak adalah kesukaanku juga. Walaupun aku hanya membayangkan kenikmatan duduk di kursi goyang, menikmati kopi pahit, nyedot rokok kretek, dan berlangga seperti Raja Jawa, aku sudah puas. Tetapi ketika aku semakin dewasa, Tetapi ketika aku semakin dewasa, keinginanku untuk duduk di kursi goyang semakin tak terbenung. Tak sedikit pun daun kering itu jatuh dari pandanganku. Cukup, terima kasih.